Ketika gue kira The Last of Us gak mungkin bisa lebih bagus daripada episode-episode sebelumnya, series ini membuktikan kalau gue salah. Ketika gue kira udah gak bakal ada karakter protagonis yang mati lagi, gue gak bisa lebih salah lagi. Ini series bukan cuma sepadan dengan sumbernya, tapi membuat sumbernya lebih deep dan berlapis-lapis. Ini mungkin merupakan episode yang terbaik selama series ini berjalan. Bukan karena episode-episode sebelumnya biasa aja ataupun jelek, semua episode sejauh ini sebenarnya bagus. Dan tadinya menurut gua episode 1 yang paling peak. Tapi ini episode lebih intens lagi. Gua nggak nyangka dari 5 episode yang sudah ada, keempat darinya terdapat protagonis yang kita tontonin dari awal episode hanya untuk kemudian di akhir episode meninggal secara tragis. Ada dua hal yang gue sedikit kurang suka dengan episode ini, tapi selain dari dua hal tersebut, episode ini tereksekusi sangat baik. Gue bakal kasih tahu momennya saat menjelaskan runtutan cerita episode ini. Jadi mari kita bahas dari awal. Episode dimulai dengan Rebellion merayakan penangkapan beberapa kolaborator yang sebelumnya bagian dari Rebellion namun sudah berpaling ke Fedra. Kita lihat bahwa Caitlin dan Rebellion lainnya menahan para pengkhianat tersebut di dalam suatu sel di mana mereka diinterogasi mengenai Henry. Caitlin mengatakan kalau mereka bakal diadili jika memberitahukan lokasi Henry. Tapi nyatanya ketika salah satu dari mereka menjawab pertanyaan Caitlin, mereka tetap dibunuh tanpa ampun. We are not really putting them on trial. When you're done, burn the bodies. It's faster. Ini merupakan salah satu scene yang gue kurang suka karena ini nunjukin kalau Caitlin hampir bisa dikatakan merupakan karakter yang tidak punya jiwa kemanusiaan sama sekali. Jadi seolah-olah dia karakter dengan satu dimensi yang berperan sebagai typical bad guy. Lanjut lagi, kita mendapatkan scene perkenalan kita dengan Henry dan Sam, di mana mereka berdua sedang bertahan hidup dalam suatu loteng dengan seorang kakek bernama Edelstein. Skip 10 hari ke depan, Edelstein menghilang. Ia tidak balik lagi ke loteng. Maka mereka berkeputusan untuk mencari makanan mereka sendiri. Namun sebelum berangkat, mereka menemukan Joel membunuh para Rebellion seperti terlihat pada episode 4. Gara-gara itu, rencana berubah, sehingga Henry mengajak Sam membuntuti Joel dengan niat supaya mereka bisa saling bantu. Rencana Henry berhasil dengan dia menjelaskan kepada Joel bahwa kehidupan dengan para Rebellion sama seperti kehidupan dengan orang biadab di mana orang-orang bisa perkosa dan bunuh secara bebas. Hal tersebut yang menyebabkan dia menjadi kolaborator yang bekerja sama dengan Fedra. Joel dengan putus asa supaya keluar dari kota, setuju untuk saling bantu selama perjalanan mereka melewati terowongan sampai mereka keluar dari Kansas. Di tengah perjalanan, Henry juga menyebutkan alasan kenapa Caitlin begitu bertekad untuk membunuhnya, yaitu ketika Sam sakit leukemia, ia butuh obat dari Fedra, sehingga untuk membuat kesepakatan tersebut, ia ditugaskan untuk membunuh orang paling penting di Resistance, yaitu Michael, kakaknya Caitlin. Ini merupakan backstory yang gak ada di gamenya dan membuat gue sadar writer series ini, Craig Mazin, jago dalam mengembangkan berbagai karakter dari gamenya menjadi lebih menarik lagi backstory-nya. Setelah melalui terowongan tanpa menjumpai infected, mereka berjalan dengan tenang ke ujung kota. Hanya saja tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari atas rumah, sehingga mereka semua harus bersembunyi, tapi Joel menyelinap diam-diam ke atas rumah tersebut. Joel menemukan bahwa penembaknya merupakan Edelstein yang bersengkokol dengan Rebellion dan hanya menembaki mereka supaya mereka tidak berjalan lebih jauh lagi. Edelstein juga tidak mau menyerah ketika digerebek, sehingga Joel membunuhnya. Namun ia sudah telat karena Caitlin serta para Rebellion sudah datang. Kemudian Ellie, Henry, dan Sam lari ke arah Joel. Joel juga membantu mereka dengan menembaki para Rebellion di belakang mereka. Salah satu pelurunya berhasil kena sopir truk sehingga truk tersebut menabrak suatu rumah yang kemudian meledak, menyebabkan permukaannya longsor ke bawah tanah. Kemudian ketika Caitlin mengarahkan pistolnya ke arah Henry, semua infected dan clicker yang berada dalam bawah tanah keluar dari lubang hasil ledakan, sehingga semua Rebellion terpaksa melawan kumpulan infected tersebut. Itu merupakan scene kedua yang gue kurang suka, karena kadang film-film dan TV show suka membuat suatu trope di mana seseorang sudah di ujung momen kena tembak, tiba-tiba ada sesuatu yang membantu mereka di situasi tersebut. Itu sering banget di film dan kadang membuat gue sadar kalau yang gue tonton ini hanya suatu show. Tapi ya yang datang setelah itu sih tetap seru ya. Klikernya jauh lebih banyak dari yang gue kira dan dengan mudah melawan kumpulan orang yang membawa senjata. Scene kematian salah satu prajurit Caitlin juga keren, di mana Bluter memenggal kepala prajurit dari tubuhnya. Flawless victory. Fatality.
Sam dan Henry pada saat itu terperangkap di bawah suatu mobil gara-gara dikejar infected. Kemudian Ellie datang membantu mereka. Mereka semua akhirnya berhasil kabur dari para infected dengan bantuan Joel sebagai sniper menembaki semua yang menghalangi mereka. Seketika sebelum mereka sampai ke area aman, mereka dihadapi oleh Caitlin, yang kemudian secara tiba-tiba sebelum menembak diterkam oleh suatu infected. Fatality. Begitupun terjadi pada semua rebellion yang mendatangi zona tersebut. Ketika sampai di suatu tempat aman, Ellie dan Sam deep talk mengenai hal yang mereka takutkan. Do I not look scared? Scene ini diambil secara langsung dari video gamenya. How is it that you're never scared? Who says that I'm not? What are you scared of? Being by myself? Ellie menyebutkan dia takut dia bakal berakhir sendirian. Kemudian ketika ditanyakan balik ke Sam, dia mempertanyakan apakah jiwa seseorang masih ada di dalam dirinya jika orang berubah menjadi infected. Kemudian dia menunjukkan kalau ia telah digigit pada saat diserbu sebelumnya. Ellie dalam cara pikirnya yang polos mengira kalau ia berikan darah imunnya kepada Sam, dia gak bakal menjadi infected. Setelah pagi tiba, Sam dalam keadaan bangun sedang menghadap ke jendela. Namun ketika Ellie menyapanya, fungus sudah mengambil alih dan dia langsung menerkam Ellie. Ketika Joel melihat situasi tersebut, ia langsung berusaha mengambil pistolnya. Akan tetapi Henry menghentikan Joel. Dia gak siap buat ngebunuh Sam, tapi karena Ellie hampir digigit, ia rela menembak adiknya. Henry tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah membunuh adiknya sendiri. Ia menyalahkan dirinya sebagai penyebab kematian Sam, hingga ia mengambil nyawanya sendiri. What an ending. Ia rela membunuh seseorang demi adiknya, sekarang ia harus membunuh adiknya demi seseorang. By the way, gue sebenarnya udah pernah nonton keseluruhan cutscene dari gamenya, tapi untung gue udah agak-agak lupa mengenai death scene-nya Henry dan Sam. Karena ini episode justru ngejutin gue betapa tragisnya kematian mereka. Dan nyadarin gue keempat kalinya kalau gak ada karakter yang aman di series ini. Last shot dari episode ini merupakan Ellie dan Joel menguburkan Henry dan Sam dengan Ellie meletakkan papan tulis Sam di atas kuburannya. Setelah menonton beberapa episode series ini, kelihatan bahwa temanya merupakan tragedi. Keempat dari kelima episodenya diakhiri dengan kematian karakter yang sepanjang episode kita kenal lebih dekat lagi. Semua karakter-karakter protagonis yang meninggal adalah karakter-karakter yang bukan sekedar karakter figuran atau satu dimensi, melainkan karakter yang kita tahu backstory-nya dan kepribadiannya, sehingga kita bisa merasa simpati terhadap karakter-karakter tersebut. Series ini baru setengah jalan tapi gue udah mencium bau-bau Emmy untuk Best Drama, Best Actor, dan Best Actress dari Pedro dan Bella. Kalau mereka setidaknya tidak mendapatkan nominasi, kita harus demo. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan subscribe. Kalau kalian gak suka,